Lucu juga ya Bu ya, kalau seorang Rina IP bisa berteman dengan Diki Mini. Dan udah gitu juga mempunyai satu ikatan batin ya. Kayaknya kamu kalau ketemu udah rindu kali ya. Aduh banget. Sekeluarga udah rindu banget ya, suamiku ya, maksudnya orang-orang rumah aku gitu. Kayak ada suara Topan ya, kan aku bisa manggil dia Topan karena nama peran dia Topan. Suara Topan ya? Enggak lagi, enggak ada, kangen banget. Dia juga gitu sama. Tapi kamu pernah nggak nanya sama orang tuanya, mungkin nggak karena keterlambatan apa, mungkin karena faktor apa sampai dia kecil segede ini? Memang waktu itu dari darah katanya. Jadi memang ada namanya kalau nggak salah primordial apa genetik apa gitu yang aku pernah baca buku juga. Jadi memang itu dari kelainan dari darah. Jadi begini gitu hasilnya. Cuman untuk ukurannya ini tapi dia normal. Ukurannya maksudnya dia hanya mini, tapi bukan yang seperti kayak maaf ya, yang kontak-kontak gitu bukan. Tapi memang dia memang yang memang mini dengan normal. Iya, mini. Artinya tangannya normal, kakinya normal. Ya kayak ucok babak kali kan gitu ya. Dia memang gitu. mini ya. Mini. Nah sayang, kalau misal tapi ceweknya banyak Bunda. Masa? Katanya playboy. Emang nanti kalau kamu udah besaran dikit, nggak besar banget gitu ya. Kalau udah besaran dikit, mau ceweknya berapa orang sih? Bunda pengen tahu. 1 doang. Cuman pertanyaannya nih, ceweknya ukuran berapa nih ya? Tapi percaya deh, Tuhan pasti kasih jodoh sayang ya. Amin. Terus di sekolah nggak? Sekolah kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD. Nah, sayang, bagaimana di sekolah? Pernah di apa sih kalau nyanyi itu apa ya? Pernah diledek sama teman-teman nggak, misalnya Diki apa mini ini, pernah nggak? Atau namanya makin sayang? Tonjok aja. Tonjok aja. Subhanallah. Ya udah, kalau gitu sekarang kita kasih kesempatannya mau bertanya. Silakan, ada mau bertanya Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit, saya pengen tanya sedikit. Tadi katanya cerita kenal sama Mama Rena. Mak Rena. Saya pengen tahu apa sebelum main sinetron itu udah kenal dan bagaimana permulaannya bisa masuk ke dunia sinetron. Gitu ya. Baik. Gitu aja. Gimana awal mulanya kenal sama emak? Aku aja jelasin ya, lama ya. Iya lama. Dia udah main film layar lebar, Biola Tak Berdawai, Terowongan Casablanca, dia udah main layar lebar. Nah, Terowongan Casablanca jadi apa nih dia? Anak kuntilanak. Oh. Anak kuntilanak. Gitu, dia udah pernah main sebelumnya. Dan di sinetron yang saya mainin ini memang dia ceritanya adalah bayi ajaib yang ketemu di depan warung saya gitu ceritanya gitu. Dia bayi ajaib. Nah dari situ karena memang sering banget digendong, terus sering cerita gitu kan, akhirnya lama-lama ngangenin gitu. Terus awal mulanya mau nginep gak rumah emak? Mau. Nah sekalinya gitu, terus udah keterusan sampai sekarang gitu. Nah tapi dari suami sendiri merasa keberatan nggak dengan? Suamiku justru kangen kalau misalnya kenapa kok Topan nggak nginep sih gitu kan? Iya kan besok nggak syuting, kalau besoknya nggak syuting dia pasti pulang. Tapi kalau besoknya syuting ya aku. Ikut kamu. Gitu. Berarti sekarang udah seneng ya tinggal sama Ma Ipe ya? Nah sekarang Bunda mau tanya, Diki kira-kira kalau itu mau jadi apa sih cita-citanya sebenarnya? Jadi main bola. Bukan Bunda, takutnya bukan Diki main bola, dikira Diki bola. Dia main bola lucu lagi Bunda. Bolanya kemana, nangkapnya kemana? Lucu banget. Aduh subhanallah ya. Ya deh, kalau gitu Ren sebagai seorang yang ini kan juga udah artinya kamu udah juga memberikan satu perhatian yang ini untuk dia ya sebagai anak manusia yang dikaruniai hanya sebegini ya. Ada nggak kata dokter mungkin ada pada saat umurnya bertambah juga tingginya? Oh iya, itu memang dia bertambah. Kalau untuk ukuran tinggi mungkin nambahnya nggak kayak kita kan senti gitu ya, tapi mungkin per inch gitu yang secara tidak sadar total dia yang tambah tinggi gitu. Kalau untuk ukuran berat Bundo, aku dari waktu pertama syuting sama dia setahun setengah yang lalu itu aku gendong dia tuh yang masih enak banget, satu tangan gampang. Sekarang 2 tangan. Berat, lumayan pegel juga, kemeng juga lama-lama. Tapi kamu betul-betul ikhlas sama dia ya? Alhamdulillah. Baik, Diki apa harapan Diki sayang untuk kedepannya nak? Diki punya harapan nggak?
punya. Apa sayang harapannya, Kamu nak? jadi apa? Jadi Emang dia kabar. jadi polisi. Tadi pemain bola. Ya, kalau polisi segini mah bukannya apa, takut dilindas. Ya udah, Diki, terima kasih banyak ya sayangnya. Pokoknya Diki harus nurut apa kata emak ya, jangan lawan kasihan emak. Kan Diki kan punya dua emak yang melahirkan sama emak yang sayang sama Diki, dan kita semua sayang sama Diki. Dan terima kasih banyak sayang ya. Sama-sama. Pokoknya asuh dia dengan kasih sayang kamu. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya dia, Allah juga memberikan keputusan sama kamu. Anak. Amin. Baik penonton dimanapun Anda berada, nanti kita juga akan berjumpa dengan seorang bapak ngobrol-ngobrol, karena beliau katanya pernah berapa kali mati suri. Seperti apa mati suri itu, Allah alam, saya juga belum pernah ngerasain. Kalaupun mati, pengen mati sekali aja, nggak usah suri-suri. Ribet ya Bu ya, kita udah dibungkus hidup lagi. Kasihan, bahannya mahal ya. Ya udah, Irina terima kasih banyak, jangan kemana-mana, tetap di Darje. Ngomong-ngomong, Bapak udah berapa kali ngerasain mati suri, Pak Gino berapa kali? Cuma 1 kali. Kata Haji Roma Irama, ada 2 cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang dari rambut dicabut bagai apa gitu loh. Itu na. Memang kalau kita mati itu udah pasti ya Bu, nggak bisa dipungkiri bahwa kematian itu akan datang. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut, dan kematian itu bisa datang kepada siapa saja, anak besar, anak kecil, orang tua, nenek-nenek, jompo, termasuk saya juga sudah tinggal tunggu gilirannya. Kapannya kita nggak tahu. Pokoknya kalau bisa, kalau boleh minta sama Allah, mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Amin. Baik, ini kali ada seorang bapak yang pernah merasakan mati terus hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Nggak tahu berapa kali sudah bapak ini hidup dan mati. Tapi saya mau tanya, dia mau mati beneran? Hanya Allah yang tahu. Kita sambut Pak Giri. Duduk. Apa kabar? Kabar baik. Sehat ya Be ya? Ini katanya pernah mati suri, kayak apa sih mati suri? Boleh ceritain nggak? Oh, begini Bu ya. Iya. Saya dulu waktu umur 8 tahun, saya ada di desa Bu. Saya mandi jam 12 Iya. hari Jumat. Iya. Ya maklum dah mau sholat kan. Iya betul. Jadi ngeliat anak-anak nih mancing. Iya. Mancing, bapak juga bawa nasi sih. Ya sambil ngeliat anak-anak ngangon. Jadi pinjam pancingan, sekalian dapat ikannya putih seperti begini, bagus. Ih, kata temen sayang amat nih. Ah, nggak peduli sayang, lapar kata saya. Dibakar, pakai beralak, bakar, campur sama padi-padi. Dagang padi, jadi udah matang, dimakan sama garam sama bapak. Kira-kira dapat 5 menit kalau nggak salah. Seperti meluap, masuk angin sepertinya begitu, nggak enak. Perutnya sakit, naik kena kepala. Terus? Saya nggak sadar waktu itu. Udah nggak tahu udah kayak gimana itu. Kayak meninggal gitu udah akhirnya. Udah nggak sadar lah pokoknya. Kayaknya kayak apa tau lah. Tapi saya digotong, tapi saya berasa, cuman badan saya kaku. Oh gitu. Itu umur 8 tahun? Iya. Nah, terus akhirnya kejadian lagi? Udah begitu dibawa ke rumah, diajiin. Kedengeran yang ngaji, tapi saya nggak bisa gerak. Iya. Sampai saya dipandiin, besoknya juga berasa seperti disiram air panas begitu. Ya Allah. Iya, cuman saya nggak bisa gerak sama sekali. Apa namanya? Kalau di sini kan pakai mobil, Iya.